Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cherry, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai bagaimana sih cara kita meng-cut production cost atau meng-cut cost-cost kita. Nah, dalam bisnis yang sekarang semakin bersaing, kita harus bisa memotong pengeluaran kita. Nah, sekali lagi setiap bisnis itu unik ya, setiap bisnis itu punya trik-trik dan senjata rahasia yang kita semua nggak tahu kecuali kita berada dalam bisnis itu. Misalkan saja ya, saya orang yang pemain garment. Jadi kadang-kadang dari layout pabrik kita atau tempat usaha kita aja itu kadang-kadang kita bisa menghemat 10% produktivitas, which is very big gitu. Misalnya, saya kasih contoh yang sedikit simple aja ya, sedikit basic, supaya para penonton yang masih awam bisa mengerti apa sih yang saya ngomongin. Kalau misalkan kita, misalnya gini deh ya, kamu tukang jahitnya di sini, QC-nya di sini, terus nanti benang di sini, cutting di sini. Jadi dari layout yang berantakan begitu aja kamu sudah bikin produktivitas kamu berkurang jauh. Bayangin ya, cutting di sini, bawa jahit kemari, bawa QC kemari, nanti bawa pasang kancing kemari, pasang ini, nah jadi bolak-balik. Memang kesannya itu sepele, apalagi kalau pabriknya juga cuma kecil-kecil aja ya, nggak sampai gede-gede amat. Tapi ingat, every penny counts. Kalau misalkan kamu harus menjahit 2.000 baju, 20.000 baju, tentu saja travel time ini, bayangkan 20.000 kali dia bolak-balik begini, itu kalau di total waktunya dalam sebulan itu cukup signifikan dan cukup substansial. Jadi misalnya lagi, kita anggaplah restoran ya, kamu potong bawang bombay. Kamu potong bawang bombay tiap hari, potong untuk persiapan masak. Basic kan, basic sekali gitu kan, namanya restoran itu selalu ada bagian tukang cutting. Nah, kamu mikir gitu loh, kalau misalkan saya beliin dia onion cutter yang mahal, harganya 10 juta. Menurut kalian itu wajar nggak? Menurut saya wajar banget. Kenapa? Karena dengan adanya onion cutter ini, dia cuma tinggal masukin, lalu udah dicincang sama mesinnya, kan satu cincangan lebih bagus, kedua juga dia lebih cepat, dia kerja di sini sudah beres, dia bisa bantu yang lain, itu penghematan yang sangat-sangat besar. Kalau gaji dia katakanlah 2 juta setiap bulan, berarti saya satu bulan itu mungkin bisa hemat produktivitas dia, mungkin kalau diuangkan itu mungkin bisa 500 ribu, mungkin bisa 800 ribu ya. Jadi jangan sepelekan hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita terlalu udah kelamaan kita dagang, udah kelamaan kita jualan, kita nggak pernah duduk dan bilang, oke, hang on a second, wait a minute, apa sih yang bisa saya potong dari cost saya gitu loh. Apakah itu marketing cost, sekarang marketing cost yang sudah tidak berfungsi. Kalau dulu kan kita jor-joran print yang namanya tuh pamflet, print namanya brosur. Sekarang orang udah nggak lihat brosur lagi, Pak. Sekarang orang kan sistem internet, tinggal scan, mereka lihat di smartphone mereka. Oke. Kalau gitu kita jangan buang uang untuk brosur, kita buang uang untuk, walaupun kita tetap print sesuatu untuk dibagikan, tapi kita bisa saja misalnya print dalam bentuk QR code. Misalnya print dalam bentuk website, atau misalnya sekarang misalnya udah nggak usah kayak dulu kayak buklet berlembar-lembar ya kan itu semua biaya. Nah, saya juga nggak tahu, mungkin kalau yang jualan bakmi mungkin dia bilang, oh kita sekarang udah apa sih, packagingnya sekarang udah ada yang lebih canggih, jadi mie-nya di sini, kuahnya di sini udah jadi satu packing. Ini misalnya saja ya, saya kurang paham packingnya gimana. Tapi dari itu jadi kita lebih hemat, Pak. Dulu kita harus pesan ininya sendiri, dan untuk mangkok supnya sendiri sekarang udah jadi satu. Ya kan, secara biaya kita jauh lebih hemat, secara penyimpanan lebih hemat, secara kerja juga lebih rapi, lebih segala macam. Jadi kita harus selalu sebagai pemilik tuh, kita harus selalu memikirkan apa sih yang bisa kita cut, apa yang tidak produktif, apa yang sudah menjadi istilah itu sudah menjadi obsolete ya, sudah menjadi basi dan sudah menjadi tidak relevan, harus kita benahin. Termasuk misalnya nih, rute transportasi. Kadang-kadang rute transportasi kita ada satu pekiriman di ujung tuh yang sebenarnya makan bensin sekali. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Kadang-kadang bisa dengan Gojek. Saya juga kadang-kadang kalau ngirimnya jauh-jauh mendingan Gojek aja, Pak. Tapi kita punya driver sendiri. Ya betul, tapi driver saya kan tetap harus bensin, tetap harus biaya pegawai, tetap harus jam kerja. Kalau misalnya lebih efisien pakai Gojek, kenapa enggak? Nah, ini contoh saja ya. Contoh-contoh ini mungkin sedikit terlalu simple buat kalian pengusaha UMKM, juga terlalu simpel. Tapi intinya adalah setiap bisnis itu unik. Jadi kalian harus duduk sendiri dan melihat sendiri bisnis kalian yang paling mengerti.
Saya nggak bisa mengerti semua bisnis, saya nggak ngerti orang nasi goreng itu triknya di mana, saya nggak ngerti tukang kain itu triknya di mana. Tapi yang pasti, setiap bisnis itu ada trik-trik seperti ini. Pasti ada yang bisa lebih diefisiensikan tanpa mengurangi efektivitas. Ya, jangan salah, jangan sampai kalian saking saking pelitnya semua cut sampai istilahnya tuh yang otot juga ikut di-cut. Jadi yang di-cut itu lemaknya ya, bukan ototnya. Kalau ototnya dipotong, nanti kita nggak bisa efektif, kita nggak bisa efisien. Jadi jangan salah ya, bukan berarti kita cut cost sampai barang-barang penting kita cut semua, tapi barang yang tidak penting kita harus efisiensikan. Oke, nah sekian saja video saya kali ini, cepet ya. Jadi ingat ya, sekali lagi setiap pengusaha, setiap manajer, bahkan setiap individu pun dia harus melihat gaya hidup dia apa yang harus dia sekat nih. Kalau misalkan saya bikin kopi itu kebanyakan jalan 2 kali misalnya aja ya, bikin kopinya di sini nanti udah bikin kopi baru bikin susunya lagi, kenapa nggak bisa sekalian aja gitu misalnya. Saya juga nggak tahu ya, sekalian mungkin kalian kalau baca koran sama dia baca kopi atau gimana ya, apa yang bisa dihemat waktu, hemat waktu aja. Apa yang bisa lebih efisiensi, silahkan diefisiensikan. Misalnya ngantar anak juga begitu, ngajarin anak ke sekolah juga gitu. Banyak hal yang kita sendiri tuh harus lebih lebih kreatif dalam mengefisiensikan produksi kita, usaha kita, waktu kita, effort kita. Jadi dengan effort yang tetap kita mendapatkan hasil yang maksimum. Bukan berarti berhemat tuh hanya dalam keuangan juga, enggak, tapi produktivitas kita. Kenapa? Karena kalau kita lebih bisa mengatur produktivitas waktu kita, kita lebih banyak waktu untuk kualitas hidup. Kalau saya kerja lebih efisien, saya ada lebih banyak waktu untuk bersantai, untuk ngobrol sama istri atau untuk main game ya. Itu pinter-pinternya saya, betul nggak? Jadi jangan pernah merasa kamu itu sudah good. You have to be better. You have to be better all the time. There is no such thing as best. Kenapa? Karena kalau kamu merasa kamu sudah best, sudah terbaik, kamu tidak akan berusaha untuk selalu mengembangkan diri. Kamu harus merasa kamu itu hanya good, that you can be better. Kamu bisa menjadi lebih baik setiap harinya. Ya, oke. Nah sekian saja video saya kali ini. Kalau misalkan kalian ada komentar atau pertanyaan atau apa yang mau apa aja yang mau saya bahas, ya silahkan tambahkan saja di kolom komentar, dan kalau saya bisa pasti akan saya buatkan videonya. Oke, nah terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka, tolong di like and subscribe, dan masih banyak lagi video-video saya yang seperti ini juga. Oke, terima kasih.